Suatu ketika ada seorang imam, Imam Muhammad Al-Baqir, seorang imam besar, itu dengar berita, ya imam, di kampung sana ada orang berzina. Dengar orang berzina, tiba-tiba berderai air mata, menangis. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, ya imam, memang apa urusanmu dengan dia kau sampai kau menangis? Apakah itu anakmu, saudaramu? Dijawab, yang aku ketahui di kampung sana itu semuanya umat Nabi Muhammad. Artinya yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad berzina. Sedih, nangis. Mestinya kita tuh seperti itu, kalau dengar berita ada saudari seorang muslimah melakukan zina, mabuk atau apa, menangis seharusnya kita itu. Dan kita berlatih seperti itu. Jangan biasa tertawa lagi sambil bisik-bisik. Tahu enggak? Wah, ini neraka ini orang. Langsung capri. Tahu enggak? Masya Allah. Ini loh fotonya. Tahu. Saya sadap. Ini saya screenshot. Saya ini macam-macam. Innalillah. Hati-hati. Ayo kita belajar yang baik deh. Hidup enak itu gampang sebetulnya. Asalkan penyakit-penyakit ini kita hilangkan, enak. Bayangkan kita nggak pengen tahu dosanya orang, kita pengen melupakan kesalahan orang, kita mudah memaafkan, kayak enak kayak di sorga gitu. Coba itu orang yang hatinya dendam, dengki, benci. Apalagi naudzubillah melihat orang umat Nabi Muhammad melakukan maksiat lalu bertepuk tangan. Mana imannya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Orang beriman itu, umat Nabi yang beriman tuh melihat saudaranya melakukan maksiat, nangis, sedih seharusnya. Dan kebalikannya tadi bukan mencari-cari. Tadi kan kita sudah tutup, insya Allah amal ilmu pertama sudah selesai. Bahwasanya kita tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Yes, tapi kalau kita ternyata melihat, pastikan di saat melihat Anda harus sedih. Kalau Anda sedih, Anda harus tumpangi. Kalau Anda belum bisa sedih, berarti Anda kotor, Anda istighfar banyak, lalu Anda tumpangi dengan panjatan doa. Ya Allah, itu tetanggaku mabuk, ya Allah. Aku dengar berita dia berzina, semoga itu tidak benar, ya Allah. Kalau benar, ampuni dia, ya Allah, dan tutup aibnya. Anda harus berani ngomong begitu. Kita perlu ilmu ini. Rusaknya kita ini kan karena kita pertama suka mencari-cari kesalahan orang. Di saat orang melakukan kesalahan kita senang, setelah itu kita sebarkan, dikumpulkan dosa semuanya itu. Ini kan dosa semua dari mencari kesalahan orang. Dosa. Bertepuk tangan atas kesalahan orang, dosa. Nyebarkan kesalahan orang, dosa. Dan dosanya udah segede-gede semuanya, bukan dosa kecil. Termasuk yang kita bahas, ghibah, menggunjing, itu kan dosa gede. Menggunjing, kita akan mengupas sedikit. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Orang tuh ngomongin kejelekan orang tuh dasarnya apa sih? Dasarnya dia tahu dulu dong. Kalau sudah hobi, itu dasarnya tahu, bukan sekedar tahu, mencari tahu untuk jadi bahan diskusi obrolan. Tahu enggak? Mari. Tahu enggak? Bahkan kalau dia menjadi orang yang paling tahu tentang aibnya seseorang, bisa menjadi idola di antara kawan-kawannya. Wartawan istimewa. Sudahlah, ayo kita semuanya belajar. Na'udzubillah. Kita minta kepada Allah agar Allah menutup aib saudara kita dari mata kita. Dan kalau lihat, ini tadi kami sampaikan, kalau kita melihat kesalahan siapapun, pastikan itu jadi bahan bagi Anda untuk mengadu di tengah malam. Pastikan, kalau Anda belum biasa, pastikan. Dan itu kita diajari semacam itu. Pastikan di malam hari, ya Allah, aku tadi terlanjur melihat berita si fulan, orang itu melakukan dosa, mabuk, ada zina, ada ini, ya Allah. Bahkan termasuk mungkin seorang artis. Makanya saya pun tidak berani gunjing artis. Susah saya minta maafnya. Saya tidak pernah ketemu artis. Saya tidak nyari dia, dia tidak nyari saya. Kan gimana ketemunya? Makanya saya juga nggak mau. Kalau seandainya ada yang mereka bermaksiat, ahli la ilaha illallah, kita doakan. Sagi umat Nabi Muhammad, semoga Allah ampuni. Semoga Allah beri kesadaran. Dan gitu. Apalagi itu adalah sepupu kita, apalagi itu sahabat kita. Hidup enak itu kan seperti itu. Cuman Masya Allah, setan nggak seneng. Setan itu menanamkan kebencian di hati kita dengan dibuka mata kita tentang aibnya orang lain. Kita mudah. Ada nasib buruk seseorang kalau dibuka aibnya orang. Setelah dibuka aibnya orang, dia punya kamus kejelekan orang.
tahu semuanya. Masya Allah. Bahkan dia menjadi referensi istimewa. Kalau pengen tahu kejelekan siapa, dia paling tahu. Sehingga kalau ngomong pun juga ceplas-ceplos, ngomentari orang ceplas-ceplos, hati jelek semuanya. Baik, pertama, jangan mencari kejelekan seseorang. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kalau ternyata Anda menemukan kejelekan seseorang, tumpangi dengan panjatan doa. Kalau ngomong kepada Allah, jangan kepada teman. Ingat, kalau ngomong kepada teman namanya gunjing. Ya, sudah kepada Allah, kita lihat saja. Langsung ngadep kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, itu temanku. Pastikan itu ibadah yang luar biasa besar. Dengan seperti itulah Allah akan menutup aib Anda di akhirat nanti. Nggak diseksa kita. Di dunia dijaga oleh Allah, aib kita akan ditutup oleh Allah. Ingat, yang biasa menutup aibnya hamba Allah, Allah akan tutup aibnya dia. Begitu sebaliknya, yang biasa membongkar aibnya hamba Allah, dibongkar oleh Allah, dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Lebih dari itu di akhirat yang paling serem, dosa di akhirat. Hamba Allah, ayo kita tata hati kita. Jadi pasti kita akan melihat aibnya orang tanpa kita sadari. Setelah itu pastikan, aku tidak akan bicarakan ke siapapun. Aku akan ngadu kepada Allah. Ya Allah, itu tetanggaku dengar berzina. Bahkan dia polos ngomong kalau aku berzina. Dia ngaku berzina di hadapanku. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dia dan tutup aibnya. Terus panjatan, bahkan mungkin dengan derai air mata, karena itu saudari kita, saudara kita dia. Baru setelah itu apa? Pastikan kita tidak ngomongin kejelekan siapapun. Nah, ini malam ini pembahasannya. Pastikan Anda tidak membicarakan kejelekan siapapun dari hamba Allah. Imam Abu Hurairah bercerita, Nabi bersabda, atadruna mal ghibatu? Apakah kalian tahu apakah menggunjing yang dosanya gede? Kisah Isra Mi'rajnya Nabi melihat perempuan muntah makan daging mentah, daging busuk mentah. Dikatakan dia adalah orang yang biasa menggunjing. Dan menggunjing itu medannya luas. Kalau orang berzina di kegelapan malam, kalau menggunjing di mimbar pun bisa nirukan gayanya ustadz ini, bisa gini atau apa, bisa saja macam-macam. Bahkan dengan gini saja sedang gunjing, tahu enggak? Hati-hati. Apa menggunjing itu? Kata Nabi, dzikruka akhaka ma yakrah. Jika engkau bercerita tentang saudaramu, apapun yang dia itu menjadi tidak senang, dia tidak senang. Jadi jangan bicarakan kejelekan orang, khususnya kejelekan. Biarpun itu bukan kejelekan yang haram, kalau dia tidak senang jangan ceritakan. Termasuk nyebut fisiknya. Ini ada hubungannya dengan menjaga perasaan orang. Kadang orang ngomongnya celekat-celekit. Al-muslim, seorang muslim, masalimal muslimu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu hendaknya orang muslim yang lain selamat dari lesannya dan tangannya. Jangan ngomong celekat-celekit. Ada orang memang modelnya model mulut neraka dia. Kalau ngomong tuh nggak bisa baik. Kalau ngomong mesti yang sifat yang paling nggak enak disebut. Ya Allah, kurus banget kamu. Ya Allah, gemuk banget kamu. Ya Allah, kenapa kamu jadi hitam? Ya Allah, kenapa rambutmu begitu? Ajib. Lesannya memang lesan neraka itu orang. Kenapa dia bisa menyebut yang lain yang lebih bagus? Kita perlu koreksi hal ini. Hidup indah itu seperti itu. Indah di dunia dan indah di akhirat nanti. Jangan biasa ngomong gitu tidak baik. Kan kita perlu menjaga perasaan orang juga. Menjaga perasaan itu bagaimana? Perasaan seorang mukmin itu mahal. Kehormatan seorang muslim mukmin mahal. Di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Maka ini biasa menggunjing ini, na'udzubillah. Ayo kita pastikan menggunjing itu adalah bisa dengan lesan kita, bisa dengan isyarat kita, dengan tulisan. Ngomongin kejelekan siapapun, jangan. Ngomongin kejelekan Fir'aun saja. Tahu Fir'aun? Kita nggak mencaci Fir'aun pun nggak ada masalah kok. Kita nggak mencaci Abu Jahal nggak ada masalah, coba diem tok. Bagaimana dengan orang beriman? Ngapain kok kita sibuk banget? Kok kayak kurang ngomong? Kalau kurang ngomong, tanya baca dzikir Allah 1000 kali, 2000 kali, sholawat 15.000 kali. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Jadi penyakit yang kamu sebutkan satu rentet, satu paket itu sebetulnya.
Kalau orang sudah bisa menggunjing, biasa gunjing, nggak mungkin dosanya gunjing tok. Orang biasa ngomongin kejelekan, tidak hanya itu saja dosanya. Dosa bongkar aibnya orang tadi, iya. Mencari-cari kesalahan orang, iya. Menyakitkan orang lain, iya. Na'udzubillah. Nggak punya kasih sayang, iya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita membongkar aibnya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita menggunjing dia.